Jumpa lagi di Jadwal TV dan jumpa lagi di saran belanja atau pilihan untuk smartphone Lebaran tahun 2024. Kali ini untuk rentang harga 3 sampai 5 juta rupiah. 5 juta pas ya. Oke, kita lanjut lagi dengan 3 sampai 5 juta rupiah. Kalau ada yang nanya, mana yang sebelumnya? Udah ada videonya ya. Tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu. Oke, sekarang kita akan bahas smartphone pilihan kami untuk 3 sampai 5 juta rupiah. Ingat ya, ini adalah rekomendasi bukan justifikasi. Ya. Nggak, soalnya banyak yang make ini buat justifikasi. Oh, saya udah belinya ini cocok gitu. Nah, ini bukan justifikasi, ini rekomendasi buat yang mau beli ya. Kalau nggak ada dalam list ini bukan berarti yang kalian beli itu jelek. Ya. Bukan. Mungkin sesederhana yang sudah kalian beli itu udah nggak ada gitu, atau sekarang ada pilihan yang lebih baik karena harganya gitu. Ya. Bisa macam-macam, tapi bukan bilang bahwa kalau handphone yang nggak ada di sini itu handphone jelek. Bukan ya. Oke, dengan itu mari kita mulai. Di depan saya sudah ada Chris sama ada Isan ya, gantian. Kemarin kan ada Gunawan sama ada Noval, sekarang Chris sama Isan. Nah, pertanyaan pertama adalah tentunya di kelas harga segini apa yang kita cari? Yang kita cari itu biasanya ini ya, paling enggak performanya tuh bisa untuk 2-3 tahun ke depan. Jadi performanya kita pasti ngarepin kenceng buat dipakai jangka panjang. Iyalah, jadi masa di sini lamban. SoC ini rentang harganya sudah ada di kelas menengah dan menjurus ke menengah atas ya kira-kira. Ya. Terus menengah. Oke. Untuk jaringan yang kita rekomendasi hampir semua 5G sih. Jadi 4G udah nggak ada di sini harusnya. Iya. Bukan berarti jaringannya nggak ada ya. Enggak, 4G masih lama umurnya, masih panjang banget umurnya. Cuman memang chipnya ya. Chipnya yang bagus-bagus adanya di 5G. Jadi rekomendasi di 3 sampai 5 itu tidak ada G99. To the point banget ya. To the point banget. Ada kurang kayaknya kalau 3 sampai 5 ada G99. Tapi kalau misalnya ada kelebihan yang lain ya bisa kita pertimbangkan juga sih. Iya. Patokan jangan cuma SoC ya teman-teman. Iya, karena ada banyak macam-macam patokannya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya RAM ya. Untuk RAM itu direkomendasikan wajib 6 ya. 4 sudah tidak masuk, jadi minimal 6 lah. Storage juga kita pilih yang kalau bisa yang gede-gede, kok minimal atau 28 ya. Iya. Kalau bisa 25 lebih bagus. Iya, lebih dari itu luar biasa. 64 agak aneh sebetulnya. Tapi nggak tahu kalau baterai 8.000. Buat install WA doang. Oke, ada apa lagi? Udah, itu aja. Oke, jadi kita langsung masuk ke rekomendasi. Ingat ya, ini nggak berurut ya? Iya, nggak berurut. Bukan berarti yang kita sebutin pertama ini yang paling juara, nggak juga gitu. Tapi kayaknya iya. Opsi pertama langsung ini soalnya. Opsi pertamanya apa nih? Ada Poco X6 Pro 5G. Oke, speknya buat yang nggak ingat, buat yang nggak ingat ya, dimain spek dikit ya, Dimensity 8300. Layarnya udah pakai 6,67 inci AMOLED 110 Hz, kamera 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, selfie 16, baterai goceng, charger 67. Yang paling gila adalah RAM-nya 12 GB dengan storage 512 GB. Setengah tera di harga resminya 4.999.000. Jangan komplain, itu harga resminya. Kalau kalian nemunya harganya di atas itu berarti kalian beli di tempat yang salah. Ya. Pantengin aja official store-nya kok. Store-nya. Terus juga Poco juga udah mengantisipasi masalah ini kok. Mereka juga nggak langsung habisin stoknya di awal gitu. Kalau kalian pantengin tokonya terus-terusan kalian pantengin, kadang bisa restock juga mereka dengan harga yang normal.
Nah, Iya, tapi itu kayak netesin air ke wajan yang lagi dibakar ya. Jadi datang tebes gitu. dan pantengin sosmed Poco juga loh. Kayak kemarin tiba-tiba mereka ada Offline store Iya, gitu. acara pop-up. Acara pop-up store gitu tiba-tiba ya itu muncul. Nah. Di Pondok Indah kalian yang mau beli Poco X6 Pro 5G bisa, dan dibatasin 1 orang 1 unit. Antri tuh. Antri. Tapi paling nggak ada. Ada. Jadi saran kami adalah jangan beli di atas 4.999.000. Jangan ya. Kalau kalian beli, kalian menghidupi Para calo, para dalam tanda kutip tengkulak yang kalau sukses mereka akan dilanjutkan lagi. iya. Gitu. Mohon maaf ya para tengkulak. Saya tahu kalian cari penghasilan, cuman ya ini banyak yang nyari. Tolong, hajat hidup orang banyak. Iya. Oke, terus ada apa lagi di sini? Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan deh. Penting. Yang pertama di sini banyak aplikasi di HyperOS di smartphone ini ya. Jadi aplikasi bagus dong kalau banyak. Aplikasi bawaan kali maksudnya gitu. Iya, aplikasi bawaan. Oh. Terus juga yang mungkin diperlukan, mungkin tidak diperlukan. Situ paham lah maksudnya apa. Lanjut. Lalu apa lagi? apalagi Di sini OD-nya hanya 10 detik ya, jadi nggak benar-benar always on. itu kayaknya gue mesti ganti nama itu di produsen, kayaknya jangan pakai always on display. Orang cuma 10 detik kok, jangan always berarti namanya itu. Ya udahlah itu. Ini kita udah nitpicking banget sebetulnya. 10 second display. Iya, 10 second sih. Apalagi Oke, lanjut. Di sini suhunya terbilang tinggi ya, dalam pengujian game berat misalnya dalam Genshin ya. Genshin. ya Genshin berat. Sarel. Ya tapi itu masih level 45 loh, 45 46 gitu. dan ini kan 8.300. Iya. Ya emang wajar sih. Emang kalau SoC kelas atas ya emang kalau di jalan itu bisa anget lah gitu. Buat kita sini panas tapi dalam batas yang wajar. Bukan yang paling panas sih BTW ya. Bukan. Mas. Udah ada gocap kan kemarin? Oh 56 juga 56 udah gitu. ada. Oke. Lanjut di sini IP rating ya. IP di sini hanya 54. Hanya loh ya, hanya 54. Berarti jangan ditenggelamkan. Ya, jangan. Jadi kalau temennya ada yang punya Poco X6 Pro, jangan diceburin ke kolam renang. Jangan dengan sengaja gitu. Ya. Dan gini ya, kalau kalian dengar dari teman kalian ada yang berlebihan bilang, "Oh, enggak kok punya saya bisa dicemplungin." Biarin aja dia mau nyemplungin. Jangan ikut-ikutan, ya. Lalu apa lagi? Oh yang terakhir ini, kalau kalian sudah punya Poco F5, yes. Apakah wajib ganti ke sini gitu? Enggak sih. Kalau dari kita sih enggak ya. Poco F5 tuh masih kenceng parah itu. Masih kenceng parah. Coba balik lagi, kalau misalnya emang kalian diceng-cengin teman kalian, gengsi atau apa ya, duit kalian terserah kalian sih. Iya dong. Saran kami sih F5 tuh masih oke. Nggak usah tersinggung, ada yang lebih kenceng gitu. Karena ada Poco F6 bentar lagi. Belum tentu namanya F6. Oh iya. Suka-suka mereka kalau mau ganti nama. Lanjut dari si kelebihannya jelas apa? Performa dong. Ini performa smartphone paling kenceng di 4 jutaan. Nggak ada lawan sampai saat ini. 4,9 ya. 4,9 itu belum ada lawan. 5 juta lah ya. Nanti kalian protes lagi 4 jutaan dibilang 4,1. Gaming kenceng, mulus, lancar. Intinya belum ada lawannya lah dari segi performa. RAM storage juga belum ada lawannya. Storage terutama 512 dengan sekencang ini tuh aduh. UFS loh. UFS 4 udah kayak flagship. Luar biasa. Iya sempat ya betul. Terus layarnya AMOLED 1,5K 110 Hz dengan tampilannya bagus juga. Kameranya gimana? Kameranya bisa kita bilang, gue berani banget bilang ini kamera terbaik di kelasnya untuk saat ini. Tapi banyak yang debat juga sih kemarin. Maksudnya ada yang komplain, warnanya gini, kamera utamanya agak kehijauan atau gimana gitu. Cuman mesti diingat waktu gue bilang ini adalah kamera smartphone terbaik, itu bukan berarti kamera utamanya mutlak paling bagus ya. Cuman ketika lu pakai untuk berbagai kegiatan fotografi, videografi di berbagai mode, itu tuh semuanya lancar dan nggak ada SKB-nya yang kayak umum terjadi di smartphone kelas harga segini. Ya, misalnya intinya untuk harganya sih sebetulnya. Pokoknya untuk harganya udah mantap. Lagian kalau cuma kehijauan tinggal geser aja dikit kok. Iya. Paling cuma masalah warna doang. Kayak misalnya video semua resolusi dan frame rate bisa stabil, 4K 30, Full HD 60 nggak ada masalah. Itu tuh yang gue seneng dari smartphone ini. Oke, kita bilang ini salah satu kamera terbaik di kelas 4 jutaan. Dan mic-nya juga bagus ya? Nah, itu yang bikin gue kaget. Iya, terus apa lagi? Fitur kameranya berlimpah, terus juga body tipis dan ringan. Body ringan. Sensor lengkap, in-display fingerprint, NFC, IR blaster, dual speaker. Buset. Ya udahlah ya gitu. Udah. Dan belum ada kabar matot. Lo penting kan, soalnya kan buat yang merasa tersinggung dengan satu ini kan banyak yang teriak di kolom komentar matot. Aduh.
Kalau bahasa Deddy Irfan bilang kayak lu gak pernah ngompol aja dulu gitu. Kalau dulu udah pernah kejadian, mas saya diulang lagi. Semoga enggak ya. Mungkin matotnya tuh malu total. Malu total. Bisa. Dia bikin matot. Ya, bikin orang lain Kalian gak bisa hati-hati sama orang yang nyinyir sampai menjatuhkan banget ya. Kayak misalnya harus jatuh banget, itu dia menjatuhkan demi bisa beli atau kenapa. Nah, tolong diperhatikan gitu. Mungkin supaya kalian merasa minder gitu. Iya. Ya udahlah gitu. Gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Belum ada lagi. Udah. Bukannya udah. Yang Mau nemu dari mana lagi? Yang lainnya ada. Tapi emang gini sih, ini hampir semua aspek nih hampir luar biasa lah nih, hampir fenomenal banget tahun ini gitu. Iya. Tapi ya bukan berarti ini satu-satunya yang paling pas, karena ada yang kelupaan kelemahan yang satu lagi tuh. Yang tadi udah kita bahas tapi nggak ditekankan. Apa tuh? Nyarinya susah. Itu tuh. Nyarinya susah dan pokok itu harusnya online semua, kecuali kalau ketemu pop up store. Ya. Kalau lagi habis ya habis gitu kan, apalagi THR udah keluar. Waduh. Semangat. Buat yang nyari pokoknya Exis Pro 5G semangat. Ya, tapi terlepas dari ini, nggak semua orang nyari harus performance yang tertinggi banget, ya kan? Dan nggak semua orang juga bisa keluar di rentang 3 sampai 5. Nggak semua orang bisa keluar 4.999.000. Mungkin bisa keluarnya di bawahnya. Jadi masih ada opsi lain sebetulnya. Nah, kalau kita bicara opsi lain ada apa nih? Ada yang lebih murah nggak? Oke, di sini ada Redmi Note 13 5G ya. Oke, dia pakai apa tuh? Untuk spesifikasi di sini menggunakan Dimensity 6080 dengan layar ukuran 6,67 inch AMOLED 120 Hz, kamera 108 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Kalau untuk baterai 5000 mAh dan charger 33 watt. Masih ada charger. RAM 8GB, storage 256 ya? 256. Nah, ini udah kekinian dong. Harganya berapa? 3,199. 3,2 juta. Ini harga resmi. Ini udah oke sih. 60-80 tuh berarti apa ya? 810 ya? 810 lah. Dimensity 8. Kurang lebih sekitar Dimensity 810. Berarti ya Genshin Impact udah C+ kali ya? Ya C ke C+. Udah lumayan. Jadi game-game berat udah pada jalan juga gitu. Dan yang jelas harganya lumayan jauh ya sama yang tadi ya. Ini kelas 3 juta kecil. 3 juta kecil. Berarti berapa? 1,7 juta. Iya, lumayan loh itu, dapat satu handphone lagi. Lo iya lo, Itel aja dapat handphone 5G loh. Iya kan? Tuh, jadi jaraknya lumayan jauh tapi ada dalam rentang yang sama. Nah, kalau memang yang dibutuhkan adalah yang mepet bawah, di 3,1 3,2 ini udah 5G. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Yang masih agak disayangkan tuh MIUI 14 pakai Android 13 startnya sih. Dan ini harapan kita sih Redmi atau tim Xiaomi tuh HP-HP-nya start dari 14 tahun ini dan udah HyperOS. Yang ini belum, masih MIUI 14 Android 13. Tapi kayaknya dapat sih ini. Redmi Note 13 kan dapat HyperOS kan. Habis itu pasti ntar lah tapi dapatnya. Mesti nunggu dulu. Nah, terus apa lagi? Terus SIM tray masih hybrid. Masih hybrid SIM tray-nya? Sayangnya. Oke. Untungnya storage udah gede. Habis itu juga perekaman video tuh sampai 1080p 30 aja sayangnya. Habis itu juga single basic speaker. Ya? Single speaker. Kita protes single speaker di sini pada ada di 6 juta ada juga. Harapannya dual speaker tuh udah standar lah. Karena ini Xiaomi ya, datang dari Redmi Note, harusnya dual speaker gitu. Tapi ya sudah lah ya nggak apa-apa. Paling nggak ini udah SoC 5G, udah 810. Nah kalau dari kelebihannya? Dari kelebihannya yang pertama di sini desainnya sudah modern dan bezelnya tipis ya. Penting banget tuh bezel tipis. Nah, ini lumayan sensitif banget. Ini kris banget, sensitif nih. Ini kris banget. Terus apa lagi? Layar di sini sudah AMOLED 120 Hz dan tampilannya mantep ya. Iya, ada IP rating? Ada dong, IP54. IP54. Loh sama yang tadi. Ya kan IP54. Hujan-hujan enggak takut? Masih aman. Kamera ada apa aja? Di sini ada kamera ultrawide ya. Jadi bukan cuma single kamera plus bonus. Ada kamera ultrawide. Bonus. Bagus lagi bonus, estetik. Terus update-nya udah oke belum sih? Di sini ada apa? Seharusnya ada Android update ya, tapi belum tahu apakah ini dapat 2 kali atau 3 kali. Ya paling enggak ini 2 kali lah. Biasanya Redmi Note 2 kali sih. Biasanya 2 kali dapat. NFC ada ya? Ada. Audio jack masih ada? Masih. Infrared? Ada dong. Oh ya udah. Xiaomi kan. Masih Xiaomi.
Ya ini nggak luar biasa, tapi ya tadi rentang harganya ya di 3,2 juta gitu, dan seperti ini nggak goib. Ya. Jadi maksudnya ini mudah dicari gitu kan. Yes. Ini masih mudah dicari. Oke, next ada apa? Ada datang dari Samsung Galaxy M34 5G. Tumben masuk. Wah. Yang ini layak lah. Exynos 1280 wes jangan ngoceh dulu. 1280. Masih udah ya Exynos gitu. Tapi kalau ya, harganya segini sih gue nggak protes loh dengan apa namanya kemampuan yang diberikan. Layarnya 6,5 inci AMOLED 110 Hz, kamera 50 megapiksel, ada ultra wide 8 megapiksel, selfie 13 megapiksel, baterainya 6000. Ini yang penting nih. Ini yang penting banget. Ini penting. Seri M sekarang baterainya udah gede-gede lagi. Welcome back. Ya, welcome back baterai gede ya. Charger 25 tapi nggak tahu dapat apa enggak. Ya, itu pinter-pinter kalian nyari ini lah pas lagi pas belanja cari yang promo ada chargernya kalau bisa. Nah ini kebalikannya Poco X6. Wah. Resellernya resellernya Samsung itu malah berlomba-lomba ngasih aksesoris. Ya. Nah ini lucu nih, dia lomba-lomba nyari aksesoris, ngasih aksesoris. RAM berapa? RAM 8GB dengan storage 128GB kita bisa dapat di rentang harga 3,2 sampai 3,5 juta. Nah ini lagi nih Samsung nih, begitu dia pengumuman tunggu beberapa bulan dia bisa turun nih. Ya. Seri-seri tengah ini bisa tiba-tiba turun dan mengejutkan. Yes. Yang di rekomendasi sebelumnya kan M14 tuh yang tiba-tiba Ya. jeblos di bawah 2 juta, tapi bisa balik lagi. Bahkan naik. Bahkan naik, iya. Nah jadi sekarang ya kalau udah naik sampai 3 juta ada M34. Ini apa sih M34? Iya betul. Iya, M34 5G. Ya, M34 5G. Kelebihannya? Kita mulai hal yang perlu diperhatikan dulu. Oh, ada perhatikan dulu. Oh iya. Pertama, refresh rate layarnya tuh nggak adaptif. Ya, Kunci ya. Itu agak kunci dari Mesti 120. dipilih ya. Jadi Oke. kalian akan merasakan dampak ke baterainya antara 120 Hz sama 60 Hz. Aku pakai 60 aja. Iya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Sekalian aja udah gitu. Terus performa di game memang bukan yang paling kencang. Di Jelas lah 3 jutaan. 1280. Masa buat Iya. gaming? 1280 ini agak kurang pas buat main game. Terus single speaker nggak ada IP rating. Tapi sebentar. Nggak pas buat game yang berat. Nah, nggak pas buat gaming berat, sorry. Kalau cuman PUBG di 60 jalan, Ya. kan. Terus Mobile Legend ya masih bisa jalan, masih oke. Tapi jangan Genshin Impact itu dipaksain banget. Kasihan yang itu jangan. Ya. Terus juga di kompetisinya ini storage-nya masih 128. Di mana 3 sampai 4 juta ini kita udah gampang 256 sebetulnya. Cuman Samsung masih ngasih 128. Iya. Terus SIM tray-nya hybrid. Jadi perhatikan soal storage. Apa udah cukup atau 28? Ya sebenarnya tinggal kebutuhan kalian cukup-cupin aja sih. Kalau misalnya emang kelebihan yang lainnya tuh cocok buat yang kalian. Betul. Kita mulai dari kelebihan yang pertama dulu kali ya. Yang Ya udah, pertama. jelas banget kalau yang pertama nih. Apalagi kalau bukan baterai. Baterainya yang 6000 mAh. Ya ini 6000 mAh nih. Ini barang agak langka. Agak langka. 3 juta agak langka. Iya, agak langka di sini ya. Nah, terus apa lagi? Ya walaupun itu layarnya kali ya. Ya bagian Ya, layar Terlepas dari nggak adaptif, tapi tetap aja ini Super AMOLED gitu. Yes. Jadi kualitasnya emang tinggi. Terus kamera gimana, Chris? Kamera utamanya tuh ada OIS-nya. Ada OIS-nya. 3 benda yang lumayan jarang ada. Ada OIS-nya ya. Iya. Jadi buat foto asik ya. Buat foto di asik. gelap asik. OIS bukan buat video loh. Iya. Lebih buat foto. Lebih buat foto sebetulnya. Terus Terus juga ada kamera ultra wide. Terus opsi perekaman video bisa Full HD 60, 4K 30 juga bisa. nice. Hasil kameranya oke lah. Iya. Jangan ngeremehin Exynos soal kamera lah. Kalau kamera sih jangan lah. Gitu lah. ISP-nya kelas. Nah, gitu. Terus NFC ada, audio jack ada, FM radio Sebentar, ada. ini lucu sih sebetulnya. Kalau di Samsung ada NFC itu sebuah kelebihan ya. Wah. Kan dulu kan tiba-tiba bisa, NFC-nya mana gitu. Iya. Ini ada, ini aman. Audio jack ada, FM radio ada di sini. Dan yang ya. sulit dikalahin tuh update Android-nya. Kalau Samsung tuh 4 tahun. 4 kali. 4 kali ya, sorry. 4 kali. Ya emang sih setahun sekali, tapi ya yang pasti itu 4 kali. Dia pasti nambah 4 gitu. Jadi udah pasti panjang. Nambah panjang kayak begini tuh sebetulnya efeknya apa sih? Lebih ke arah kalau misalnya kalian pakai 2 tahun udah bosan dijual, yang beli lagi masih dapat update. Masih happy. Yes. Dan kalau ada fitur-fitur tambahan itu handphone ini kebagian gitu. Yes. Gak ngerasa ketinggalan. Samsung lu bisa begini gak? Gue juga bisa. Baru kemarin update. Nah kan bisa ngomong gitu. Kayak gitu-gitunya tuh. Terus iklan. Ya minim iklannya bloatware. Tuh minim iklannya bloatware. Sensor juga lengkap gitu. Nah ya kalau awalnya berapa sih harganya nih? 4 juta lebih kalau gak salah tuh harganya. Ini drop price ya berarti ya. Harganya turun. Makanya bisa masuk ke sini. Iya. Karena turun sampai di 3, jadi ini tiba-tiba jadi menarik. Yes. Gitu. Betul. M34. Lanjut. Apalagi nih? Di sini ada Poco X6 ya, X6 5G. Penting ya?
Tadi ada X6 Pro, ini X6 5G. Saudaranya nih. Saudaranya, Ya. harganya sedikit lebih murah. Untuk spesifikasi menggunakan Snapdragon 7S Gen 2. Oh, para pecinta Snapdragon, silakan loh. Oh iya. Tapi ini bagus kok 7S Gen itu. Oke. Versi itu oke kok. Terus untuk layar di sini berukuran 6,67 inci, AMOLED 120 Hz. Kamera Untuk kamera itu resolusi 64 MB, 64 megapiksel. 64 megapiksel. Ada ultrawide nggak? Ada dong. Ada 8 ultrawide. megapiksel juga dan selfie 16 megapiksel. Baterai 5000 lebih 100. Oh, 5.000. Tidak membuat jadi super irit, tapi 5.000 sudah lumayan lah ya. Dan chargernya yang jelas ada dan 67 watt kalau salah ya. Oke. RAM-nya juga gede ya? 12 GB. 12 GB. Storage 256. Ini proper sekali ya. Proper sekali Dengan harga 4 juta. 4 juta kurang 1.000. Bahkan kalau misalnya kalian nyari-nyari di mungkin di toko lain yang resmi juga ya BTW yang garansi resmi bisa dapat 3,8 jutaan kok. Oh gitu? Ya bisa lebih murah dikit. Berarti gak laku. Ya, Nggak bisa gitu. Atau mungkin nanggung mending ke XX. Iya, banyak yang nambah juta langsung naik yang atas. Ya, gitu. tapi kan untuk budget segini kadang-kadang orang ngepas gitu. Kalau memang budget kalian mentok banget 4 juta nggak bisa lebih 1 juta 100.000 pun nggak bisa atau lebih. mungkin budget kalian 3,5 juta. Ya, 3,5 juta. Ya budget kalian masih mau dipakai buat beli lagi. Mungkin budget 4 jutaan ya, tapi masih mau beli aksesoris lagi gitu kan. Ya, jadi ya pas beli yang ini tuh pas gitu, masih ada sisa duitnya buat ngapa-ngapain lagi. Oke, kelemahannya ada di mana? Yang pertama tuh nggak ada slot micro SD. Di 3 jutaan masih banyak banget yang minta micro SD. Sini udah nggak ada. Tapi storage-nya udah 256 BTW. Banyak yang bilang nggak cukup sih. Wah, gue sih nggak kurang relate buat yang suka bikin konten pakai 256 masih bisa tuh agak kurang relate sebetulnya. iya kalian bikin konten kayak gimana sih? Atau install game berapa banyak sih gitu? Di 4K-in semua kali kontennya. Iya, lu install 3 game MiHoYo yang gede gitu juga belum penuh itu storage kok gitu. Terus apa lagi yang mesti diperhatiin? Terus juga masih pakai MIUI berbasis Android 13 nih sayang ini. Waduh, oke. Harapannya langsung HyperOS dong kayak yang Pro-nya. Yang Pro-nya tuh langsung HyperOS, kalau yang ini belum, masih nunggu update dulu. Ya makanya Pro-nya goib. Habis itu ada saking bagusnya. Oke, terus masih ada iklan di beberapa aplikasi bawaan. Oh, terus iyalah, juga wajar. lagi-lagi always on display yang tidak always. Always on hanya display. 10 detik. Terus menurut kita sih masih ada butuh beberapa update software lagi sih terkait kameranya terutama. Oke. Stabilizernya itu belum beres-beres banget. Tapi overall kualitinya dari sisi kamera sih udah oke lah. Kelebihannya? Untuk kelebihan di sini performa yang terbilang baik di kelas harganya ya. Lalu untuk RAM-nya udah gede di 12 GB. 128 gede banget. Server dong ya. Makanya. Layar? Untuk layar di sini AMOLED 120 Hz dan untuk kamera utamanya di sini udah dilengkapi OIS ya, dan juga ada ultrawide di sini. Ini kayaknya ada yang jual kamera pakai OIS murah nih kayaknya. Semuanya pada pakai OIS di harga segini nih. Sensor udah lengkap, haptic feedbacknya juga khas Xiaomi, ya. Keluarga Xiaomi lah. Keluarga gitu. Xiaomi itu 3 jutaan udah bagus-bagus hapticnya. IP rating ada nggak sih? IP rating ada IP54. IP54, NFC, infrared buster, ada semua lah itu udah satu paket gitu semuanya ya. Ya, overall 3-4 juta nih sangat mudah kok merekomendasikan Poco X6 5G ini nih. Kalau kelengkapannya tuh agak sulit dilawan sama yang lain sebetulnya. Iya, apalagi kalau dibandingkan dengan harga tengkolaknya X6 Pro. Yoi, jauh. Gatel kayaknya yang jualan. Oke. Tapi di kelas harga segini juga ada beberapa mungkin yang bisa kita pertimbangkan juga sih. Ada apa lagi? Kayak Redmi Note 12 Pro 5G tahun lalu itu harganya juga udah mulai turun. Di bawah 4 juta sekarang. Habis itu ada iQOO Z7 itu juga bisa kalian pertimbangkan juga. Ya, itu PR-nya cuman dia itu keluaran tahun lalu. Jadi update OS-nya udah hilang setahun tuh, udah hilang sekali, ya kan? Update OS udah hilang setahun. Jadi diperhatikan aja itu masih layak lirik juga. Masih layak dilirik. Jadi kalian yang punya 2 handphone itu jangan sedih ya, itu bagus kok. Iya. Itu bagus, cuma itu bukan keluaran tahun sekarang aja gitu. Lalu ada apa lagi kebetulan baru? Next di sini ada Samsung Galaxy A35 A34. Gitu. Waduh. Ada apa nih? Masih proses nih review ya. Tapi nggak tahu. Dia lagi ngetes A35, jadinya masih keluarnya A35 mulu. SoC apa? SoC di sini pakai Dimensity 1080 ya. Oke nih.
1080 main kencang soalnya. Iya. Oke, terus layar. Untuk ukuran layar di sini 6,6 inci ya. Terus pakai panel AMOLED 120 Hz. Terus untuk kamera 48 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel dan juga ada bonus makro 5 megapiksel di sini. Oke. Ini tapi sebenarnya ini makro 5 megapiksel ini ada di border sih sebetulnya. Agak bingung gue. Kalau 2 megapiksel jelas gue harus bilang tuh gimmick banget. Kalau 5 nih beberapa kali cobain kadang-kadang masih lumayan sih sebetulnya. Masih lumayan. Kalau emang betul-betul butuh makro masih lumayan, tapi jangan berharap ini luar biasa high res banget sih. Iya. Gitu. Dan nggak banyak yang bisa ngasih akses videografi ke kamera makronya, yang gue bingung dah. Cuman kayak paling yang pernah gue lihat tuh Xiaomi, keluarga Xiaomi doang yang bisa ngasih yang makro, dulu bisa buat video. Yang dulu bisa. Yang lain nggak tahu kenapa buat foto doang, bingung gue. Ya nggak ngerti lah. Ya kalian screen record aja lah. Oke, RAM berapa? Untuk RAM di sini 8 GB ya, dan storage 256 GB. Oh, decent lah di sini ya. Decent. Cuma harganya emang agak sedikit borderline agak tinggi ya. Di 4,2 juta sampai 4,3 gitu ya. Dan ini barang tahun lalu ya. Kalau masih diingat dulu awal-awal rilis tuh sekitar 4,9 sampai 5 juta lah kalau salah. Harganya tuh sekitar segitu. Ini udah turun. Gue sekarang ingat kenapa ini jadi tiba-tiba menarik. Selain ini harganya turun, ini IP67 ya? IP67. Nah, ini bisa ditenggelamin kalau ini. Susah nyari yang IP67 selain Samsung yang ini nih. Iya, ini IP67. Jadi masih bisa dilihat ini kalau misalnya memang kalian cari smartphone yang buat dibawa jalan-jalan, mungkin outdoor gitu, sering kena hujan mungkin, takutnya kena hujan atau ya apalah ya, yang ya suka motoran terus kalau hujan nggak takut gitu kan, jalan terus. Nah, kalian nggak takut. Yes. Handphonenya harus takut. Kalau yang ini handphonenya berani, ya karena IP67. Hal yang perlu diperhatikan apa? Hal yang perlu diperhatikan di sini bodinya terasa agak tebal ya, jadi kurang nyaman mungkin digenggam. Terus storage di sini masih 128 GB. Untuk yang murahnya. Ya, untuk yang varian 4 jutaan, tapi ya memang masih ada slot microSD di sini, jadi aman lah. Dan ada storage yang gede juga ya, 256 tadi kan ada versi 256-nya juga. Iya, jadi kalau kalian lihat di pasaran ada atau 28, saran kita sih langsung ke 256 aja sih, nanggung soalnya. Tipis bedanya ya? Tipis bedanya. Agak aneh sih memang. Terus itu ya seperti biasa Samsung paket penjualan minim. Jadi cari yang pedagangnya menjual mungkin dipaketin dengan charger. Kalau emang kalian nyari charger, ya soalnya ada aja yang nggak butuh charger, udah punya charger keren gitu kan, siapa tahu gitu. Habis itu juga layarnya refresh rate-nya belum adaptif. Iya. Ini 60/120 kalian harus milih. Habis itu kamera selfie masih model notch. Ya ada kalau gue sih kalau setelah hasilnya bagus nggak komplain ya, cuma kan dari kalian mungkin ada yang ya desainnya masih begini nih. Kontradiksi nggak sih? Dia notch nggak komplain, tapi kalau bezelnya tipis, bezelnya tebal dikit dia komplain. Iya juga. Gue lebih memperhatikan ke symmetrical desainnya gitu. Kalau misalnya itu tengah tapi yang bezel lainnya aman ya sudah. Tahu gue patokannya pasti iPhone ini. Notch-nya gede banget ya kan, tapi bezel tipis. Nah iya gitu ya. Gak masalah gue. Lebih mantap lagi kalau kayak S24. Wah lebih mantap lagi. Jauh amat ya harganya. Tapi masalahnya ini A34 juga gue komplain. Sekarang dagunya juga lumayan tebel. Iya, ini tebal dengan notch dan tebal ya semua. Terus juga performa mungkin bukan yang paling kencang, cuma kan ini prosesornya tuh udah mencukupi lah buat banyakan orang gitu. Enggak setiap orang. 50 oke lah. 50 udah oke lah. Ini bukan Exynos loh. Waduh, MediaTek ini kan. Jadi buat gaming masih oke lah yang ini. Kelebihannya ya tadi IP67 ya. IP67 belum ada lawan ini susah. Yang lain IP53, IP54 nya IP67. Terus layar ya Samsung kan. Terus apa lagi? Kameranya gimana, Chris? Kameranya termasuk yang lumayan oke dan ya 4K ada, kamera ultrawide-nya ada. Terus juga kamera selfie juga bisa 4K. Ada kamera ultrawide. Abis itu ya kayak lu bilang tadi 5 megapiksel makro. Belum terhitung gimmick lah itu. Enggak terlalu gimmick. Ini semi gimmick. Semi bonus apalah itu namanya. NFC tentunya. Speaker gimana speaker? Speaker stereo. Terus juga Samsung ngasih slot micro SD di sini. Terus janji update OS 4 tahun. Seperti biasa Samsung panjang-panjang update-nya. Walaupun ini barang tahun lalu tapi masih ada 3 kali lagi. Iya. Terus daya tahan baterai juga oke. Jadi overall package-nya lumayan lah. Ini all rounder ya. All rounder juga. Ini lebih ke arah all rounder. Oke, ada apa lagi? Masih ada lagi nggak sih? Ini banyak sih. Lumayan. Ada apa lagi? Ini dari Xiaomi harusnya nih. Keluarga Xiaomi, Redmi Note 13 Pro 5G ya.
Oke. Oke. Sama 13 Pro 5G. Untuk Ini Snapdragon lagi ya. Snapdragon 7S Gen 2, terus layar 6,67 inci AMOLED 120 Hz, kamera 200 megapiksel. Iya. 200 megapiksel. Terus ada ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Sebentar, ini kalau nggak salah namanya Poco X6. X6 sih. Dikasih 5G pakai kamera 200 megapiksel. Sama Kalian sukanya begitu kan? Ya ini jelas sebetulnya sebuah smartphone yang berbeda karena kameranya udah beda. Kamera beda. Begitu kameranya beda, makanya juga beda nih gitu. Orang bilang ya 200 megapiksel gimmick, padahal sebetulnya enggak loh. Kan 200 megapiksel itu sebetulnya mengizinkan computational photography bekerja dengan lebih leluasa. Udah kayak baca skrip gak sih? Enggak ya? Tapi bener loh, maksudnya karena jumlah piksel lebih banyak, yang bisa dihitung, yang bisa dipertimbangkan untuk menghasilkan hasil foto terakhirnya itu lebih banyak, gitu. Teorinya begitu. Jadi harusnya ini akan jadi kamera yang berbeda sih. Memang hasilnya juga beda sih, agak beda ya di 200 megapiksel. Walaupun kita nggak pakai 200 nggak pakai sebagai 200 megapiksel. Tapi sensor 200 megapiksel berarti lebih banyak data yang bisa dipakai untuk menghasilkan berapa? 12 megapiksel biasanya ya. Ya, 12. Iya, rata 12 megapiksel. Storage RAM storage berapa? RAM storage dia 8256, udah proper banget di kelas harga segini. 4,3 4,4 ya. Iya. Segituan ya. Kita mulai dari hal yang perlu diperhatikan dulu kali ya. Pertama tuh nggak ada slot micro SD, tapi untungnya udah 256. Dan lagi-lagi nih nggak tahu kenapa kayak sepaket Redmi Note 13 series nih mulainya dari 13 Androidnya. Apa karena Redmi Note 13 ya? Jadi startnya Android 13 gitu. Iya dong, sinkron. Waduh. Harapannya HyperOS sama Android 14. Ya, sama lagi AOD lagi pasti ya. AOD itu kita komplain. Habis itu ada iklan beberapa aplikasi bawaan. Ya, pastilah Redmi, Poco pasti ada lah. Namanya juga murah. Mau disubstitusi pakai apa? Substitusinya pasti ada iklannya kalau mau murah. Terus udah gitu ini kan udah masuk kelas harga 4 juta. Ini mungkin juga bukan performa paling kencang yang bisa kalian dapetin di sini. Jadi pertimbangannya itu juga. Kalau benchmarknya selalu Poco X6 Pro 5G itu akan jadi anomali kok itu. Semua yang lain kayak kurang kencang gitu. Cuman ya bukan berarti ini lambat. Enggak, ini enggak lambat juga. Jangan bandingin sama X6 Pro aja gitu. Lagi harganya lebih murah kok. Harganya lebih murah 600.000. 700 malah. Iya. Ya bisa 1 juta tergantung beli di mana. Tapi untuk dari sisi kelebihannya ini yang sulit dilawan juga. Apa tuh? Di Poco X6 Pro juga nggak ada. Itu dia mendukung eSIM. Nah, ini yang termurah pakai eSIM. Iya, jadi ini adalah smartphone termurah yang bisa pakai eSIM saat ini. Ya. Udah itu doang sih. Sayangnya kita belum ngecek bandnya ya. Iya, kita belum sempat ngecek bandnya. Iya, belum sempat ngecek bandnya apakah cocok buat dibawa ke luar negeri. Kalau ke Eropa sih pasti bisa. Iya. Karena irisan sama Indonesianya banyak. Southeast Asia, ASEAN pasti bisa gitu. Amerika ya agak PR. Iya. Tapi kalau bisa ke Amerika masa pakai Redmi Note? Wah, aduh. Wah, ini unsensor tuh ceritanya. Waduh. Xiaomi 14 lah. Waduh. Kelebihannya apa lagi, San? Oke, untuk kelebihan di sini kamera utamanya sudah dilengkapi OIS ya. Wah, ini nih. Makanya harganya juga jangan bandingin sama X6 ya. Iya. Ini ada OIS-nya. Beda. Apalagi sensor lengkap ya. Sensor lengkap dan juga haptic feedback mantap di sini. Xiaomi lah. Xiaomi. Terus sudah ada NFC, infrared blaster, dual mikrofon, terus juga dual speaker dan audio jack masih ada di sini. IP rating pasti ada juga IP rating juga ada. Oh iyalah, bodinya sama. Ya IP ratingnya sama ya. Ya, harganya udah masuk di 4 jutaan, tapi memang fiturnya berlimpah. Dan overall balance-nya dapat. Jadi masih sangat layak untuk direkomendasikan. Kalau tuning kamera dari Xiaomi bisa diperbaiki, ini bahkan kameranya X6 Pro masih bisa dilewatin. Masih bisa dilewatin. Teoritis begitu ya. Ya, teoritis, terutama buat low light harusnya. Oke, ada lagi atau kita masuk ke honorable mention? Lanjut ke honorable mention. Oke, berarti tadi yang utamanya, tapi masih ada yang layak untuk diperhatikan. Ya, siapa tahu kalian tertarik juga. Di sini ada apa aja? Samsung Galaxy A54. Berapa harganya? Udah masuk di bawah 5 juta. Serius? Kalau kalian nemu nih ada yang jual 4,9 kok. Kemarin kita nyari ada yang jual 4,9. Wow. Mentang-mentang masuk A55. Tapi ini A28 ya BTW. Oh, ya tetap aja sih. Tadi kan 5,9 ini. Iya. Turun sejuta. Iya, kalau turun sejuta sih oke lah. Waduh. Cuman ya itu maksudnya kenapa masuk honorable mention, stoknya udah gak banyak. Nah itu dia. Jadi kalau setelah video ini keluar tiba-tiba hilang ya mohon maaf gitu ya. Mohon maaf itu. Kenapa? Jadi kita nggak pilih ini sebagai yang utama ya gara-gara tadi ketersediaannya udah mulai tipis.
Maksudnya dan kita nggak melihat ada janji bahwa ini akan muncul lagi. Soalnya A55-nya udah ada. A55-nya udah ada. Itu beda dengan X6 Pro yang walaupun hilang-hilang tapi itu kan ya masih itu yang terakhir gitu. Dia masih harusnya ada lagi gitu. Exynos 1380 ya. Iya. Nggak jelek-jelek amat sih sebetulnya. Nggak bisa disaingin sama 1480. 1480 jelas peningkatannya jauh tapi ketimbang 1280 ini lebih decent. Iya. Ya kan dari sisi gaming juga udah mulai lumayan. Mendingan lah. Udah mulai mendingan gitu. Sisanya kameranya sih udah oke ya. Iya. Bahkan kameranya ini kan berasa kayak copy paste ke A55. Secara sensor ya, secara sensor. Secara sensor copy paste ke sana. Ya bedanya A55 ada peningkatannya lumayan lah di yang lain-lainnya. Ini kita kasih gelar smartphone mid-range terbaik 2023 kok ini, A54 tahun lalu ini. Iya, betul. Itu kelengkapannya luar biasa dan sekarang sudah turun harga. Good luck buat yang buat nyari A54. Sekarang udah di bawah 5 juta. Stoknya udah tipis. Ini kita nggak ada Oppo gitu nggak ada. Oh, ada. Tenang. Masih ada. Oke, kita lanjut ke Oppo Reno 11F. Oke, yang nggak kita review. Nggak sempet ya, mohon maaf. Itu tumpah ruah itu handphone. Buset, handphone tumpah. Ada kok barang ini kita. Ada sih, nggak sempet kepegang. Sama kayak M6 tuh nggak sempet kepegang juga tuh. Ini apa? Dimensity atau apa? Ini pakai Dimensity 7050 ya. 7050, oke. Ya itu benda baru lagi ya. Terus untuk spesifikasi lainnya itu layar 6,7 inci AMOLED, 120 Hz, kamera 64 megapiksel, terus ada ultrawide 8 megapiksel. Lalu kamera selfie-nya 32 megapiksel di sini. Baterai 5.000. Untuk baterai 5.000 pakai SuperVOOC. SuperVOOC 67 watt. Iya, SuperVOOC dong. Ini IP ratingnya berapa ya? Ada ya? Ada IP. Ini IP berapa tadi Gun ya? 65. Oh, ini yang IP 65. Ya. IP 65. 6 berarti debu nggak bisa masuk, ya kan? 5 berarti ini bukan cuman kena tetesan air, tapi ini bisa agak-agak semi semprot. Water jet lah itu di tesnya. Iya, water jetnya nggak kencang-kencang amat ya. Amat sih. Kena apa ya, shower mungkin kena shower, terus kena apa mungkin siraman kebon gitu ya, disiram di situ masih bisa lah, ini masih oke di sini. Jadi sedikit lebih oke daya tahan ingress protectionnya, IP ratingnya tuh sedikit lebih oke dari yang lain gitu. Dengan harga sekitar 4,5 juta lah ini. 4,5 juta. Ini salah satu smartphone Oppo yang bisa kita pertimbangkan juga. Iya. Kelengkapannya lumayan. Dan juga ketersediaannya kalian bisa mudah beli ini sih di mana-mana gitu. Nah, Oppo udah, Vivo mana? Vivo tadi Aiku dihitung Vivo kan. kita udah. Oh iya betul. Mention Aiku Z7 ada Aiku Z. Iya. Hitungannya udah ya udahlah satu grup lah ya. Satu grup ya, Aiku Z7. Aiku Z7. Itu masuk dalam honorable mention juga tadi ya. Iya, Aiku Z7. Soalnya 782G itu lumayan. Dan yang sulit dilawan di Aiku Z7 tuh charger 120 watt, kenceng banget itu. Oh iya bener, itu kenceng banget. Itu kenceng banget ngisinya. Iya. Problemnya kenapa dia nggak masuk di yang utama adalah ini udah mau setahun umurnya Aiku Z7. Iya udah mau setahun. Berarti kami menanti penggantinya nih. Iya, harusnya udah ada penggantinya. Iya. Awas ya Aiku ya, tiba-tiba video ini tayang keluar penggantinya. Pusing kita. Hati-hati ya buat yang lirik Z7. Harusnya udah ada penerusnya harusnya. Iya, jadi agak hati-hati nih. Agak hati-hati sama smartphone yang umurnya udah setahun. Yes. Ya, agak hati-hati. Soalnya tiba-tiba bisa muncul penggantinya dan mungkin yang udah umurnya setahun ini tiba-tiba turun harganya. Iya. Ya kayak tadi A54. Ya kan? Penggantinya datang di harga yang sama, A54-nya turun 1 juta kan. Yang beli A54 1 bulan sebelum itu kan nangis. Iya, pas kita bikin rekomendasi ini juga agak bingung karena itu tuh produknya bisa saling tabrakan gitu dari satu brand yang sama gitu. Ya, oke. Itu tadi adalah rekomendasi dari kami. Itu pilihan kami sejauh kita menguji. Tapi tentunya di kelas ini kita bisa aja kelewat. Karena sedemikian banyaknya produk yang hadir di kelas 3 sampai 5 juta. Dan ini menarik sih sebetulnya, ada satu hal yang menarik di sini, 3 sampai 5 juta banyak karena pembelinya juga banyak. Yes. Jadi orang Indonesia ini belinya udah naik. Daya belinya naik. Daya belinya udah naik ini, ya kan? Ke 3 sampai 5 juta, bahkan banyak yang minta juga 5 sampai 7. Wow. Gitu. Nah, kalau yang minta 5 sampai 7 nanti akan ada videonya, dan kalau tanya yang di bawah 3 juta mana, sudah ada videonya ya. Paling nggak pada saat video ini keluar itu sudah ada. Jadi 5 sampai 7 akan ada ya. Dan kalau kalian nontonnya telat banget ya berarti sudah ada mungkin 5 sampai 7-nya. Gitu.
Ingat sekali lagi, ini adalah rekomendasi kami dengan pertimbangan-pertimbangan ala kami. Ya. Ini bukan justifikasi apakah HP kalian tuh bagus atau tidak. Bukan. Ya, kalau kalian punya HP di kelas harga segini yang udah dibeli setahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu, ternyata emang kalian bilang, wah ini enak banget kok nggak ada nih, jagat salah nih. Sebentar, HP-nya ada apa enggak? Ada penggantinya apa enggak? Kan gitu. Jadi ya, jadi bukan justifikasi ya, diingat ya. Oke, kalau gitu kayaknya udah. Ada lagi? Dari kita sih udah. Udah ya, udah cukup. Oke, jadi yang mana yang bagus? Ini balik lagi tergantung kalian. Kalian butuhnya apa ya? Kalian butuhnya apa sebenarnya? Jangan terlalu banyak dengerin temen lah. Iya. Pikirin sendiri butuhnya apa gitu. Temennya suka gaming, kalian belum tentu suka, gimana? Temennya bilang, wah ini Genshin Impact-nya kenceng lah. Lama saya mainnya PUBG gimana dong? Saya mainnya Mobile Legends gimana dong? Beda dong urusannya gitu. Smartphone gak cuma prosesor ya BTW. Nah gitu. Itu kalian butuhnya kamera, ya beda dong. Atau mau beliin pasangannya, ya. Butuhnya kamera gimana? Atau butuhnya desain? Lain cerita loh kalau butuhnya desain gitu. Dan juga mungkin kita nggak bakal sempat bahas detailnya semua di sini. Jadi kalian lihat aja dari list yang udah kita kasih di sini. Mau lihat detailnya, cek reviewnya masing-masing. Nah, kalau yang ada. Penting ya. Cek terus subscribe. Bukan. Wah. Sekalian boleh. Oke. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk saran belanja kami dari 3 sampai 5 juta. Jangan lupa nanti kan ada yang lain juga selain tentang harga yang satu ini. Oke, sampai sini dulu. See you. Bye-bye. Bye.